Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam, KKG Payu Akhir yang saya hormati. Mohon maaf, di sini saya akan berbagi cara untuk menulis tulisan atau artikel di web kita, web KKG Payu Akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Yang pertama caranya adalah kita masuk ke browser, kita buka browser Google Chrome contohnya, mungkin Firefox juga boleh, kkgpaiwakir.or.id. Nah, sekarang kita akan masuk ke laman dashboard. Untuk masuk ke laman dashboard kita harus login dulu. Link loginnya kita bisa langsung menambahkan /wp min admin seperti ini, atau jika kesulitan Bapak Ibu bisa men-scroll ke bawah sendiri di bagian footer itu ada meta, bagian ini ada masuk, link masuk, klik maka kita diarahkan ke halaman login. Kemudian silahkan Bapak Ibu masuk menggunakan username yang sudah diberikan. Misalnya di sini saya memakai adminnya Pak Khoiri. Setelah itu klik log masuk. Ternyata salah. Setelah itu masuk, kita akan diarahkan ke laman dashboard. Di laman dashboard ini ada dua bagian. Yang pertama dashboardnya itu sendiri bagian kanan, kemudian di menu bagian kiri. Untuk kali ini kita akan fokus ke menulis postingan saja. Nanti tampilan menunya juga tergantung dari peran dari Bapak Ibu masing-masing. Ada yang menjadi editor, ada yang menjadi kontributor, ada penulis, ada yang anggota saja. Di sini Pak Khoiri perannya adalah sebagai editor, tapi kita fokus untuk ke posting di mana semua pengguna bisa mengakses untuk posting ini. Ketika kita klik post, maka kita diarahkan ke laman posting. Di laman posting ini ada tabel yang menampilkan banyak sekali tulisan yang sudah ditulis di web ini. Ada yang sudah terbit, ada yang masih berbentuk draft atau konsep. Oke, kemudian untuk membuat tulisan bagaimana? Kita klik tombol tambah baru. Nanti akan ada laman baru, yaitu laman formulir postingan. Di sini ada dua bagian utama. Yang kanan yang luas ini adalah dokumen. Yang kedua belah kiri ini adalah setting atau pengaturan. Di bagian dokumen ini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah menambahkan judul tulisan. Misalnya judulnya Aku Cinta Al-Quran. Kemudian di bawah ini ada satu bagian yang memiliki dua tombol. Yang pertama gunakan Divi Builder, yang kedua gunakan Editor Default. Di sini Bapak Ibu hanya perlu menggunakan yang default saja. Gunakan Editor Default. Kemudian akan berubah tampilannya, dimana kita bisa menuliskan paragraf di sini. Misalnya A membaca basmalah. Ini contoh saja. Setiap kerjaan macam-macam. Untuk mempersingkat, maka saya akan mengcopy saja tulisan. Saya akan mengcopy tulisan. Di sini ada beberapa paragraf. Copy ke sini. Bapak Ibu juga bisa melakukan, misalnya punya tulisan di Microsoft Word, bisa di copy langsung saja di sini, juga tidak apa-apa. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar untuk menjelaskan artikel tersebut. Misalnya di bagian ini setelah menulis beberapa penjelasan, kemudian bisa menambahkan gambar. Caranya kita tinggal enter seperti di Word, kemudian akan muncul tanda plus di sini. Kita klik tambahkan blok. Blog ini bisa bermacam-macam, ada paragraf, ada gambar, ada daftar, ada YouTube,
ada judul, ada galeri, dan banyak lagi. Jika kita jelajahi, itu akan banyak sekali. Contohnya di sini kita akan menambahkan gambar. Di gambar ini Bapak Ibu ada 3 pilihan. Yang pertama, mengunggah gambar tersebut misalnya memang belum ada di web kita. Atau kita juga bisa menggunakan yang sudah ada di web dengan menggunakan Pustaka Media. Atau misalnya Bapak Ibu melihat di internet ada gambar yang bagus yang sesuai dengan tema, bisa langsung URL-nya atau linknya dari gambar tersebut bisa disisipkan langsung di sini. Nah, kali ini kita akan coba mengunggah gambar. Ya, kita klik unggah, kita cari gambarnya. Gambar bisa JPEG, bisa PNG, bisa macam-macam, yang penting berbentuk gambar. Nah, contoh ini misalnya. Kemudian setelah kita klik open, nah, akan muncul di sini. Kemudian untuk memformat itu biasanya di setiap blok itu akan muncul tombol-tombol di atas dari blok tersebut ketika kita klik. Contohnya di sini gambar, maka itu ada penyaring atau filter dan macam-macam, ada perataan. Misalnya di sini saya mau rata tengah, atau mau di crop atau dipotong terlalu besar misalnya. Atau diputar, misalnya sudah terapkan ini aja. Kemudian dia bisa menambahkan keterangan di bawahnya, gambar apa ini, misalnya anak bermain, contoh saja. Kemudian sekarang misalnya video YouTube, misalnya di YouTube kita tinggal tambahkan aja YouTube. Ya, di YouTube ada link bagus, YouTube Aku Cinta Al-Quran misalnya, Aku Cinta Al-Quran kelas 1. Nah, ini kita bisa klik kanan, kemudian copy link address, kita bisa sematkan di sini, paste, sematkan. Nah, kita tinggal tunggu, ini juga sudah bisa. Atau Bapak Ibu punya Google Formulir juga bisa disematkan di WordPress. Caranya bagaimana mungkin pada kesempatan yang lain. Ini supaya mempersingkat waktu, itu itu adalah cara-cara menulis di web kita. Kemudian tadi bagian pengaturan. Di bagian pengaturan sini kita klik, kalau tidak muncul di bentuk gear ini di pengaturan. Di sini ada 2 bagian, post dan blog. Post itu sendiri mengatur secara keseluruhan dari tulisan kita. Sedangkan blog itu mengatur per blog itu sendiri, misalnya judul, paragraf, gambar, itu ada sendiri-sendiri. Mau kita buat bulat di sini juga ada. Ya. Di sini saya menekankan untuk di post. Di post ini yang penting apa? Supaya sesuai kategori, ya, di kategorinya kita tentukan, misalnya ini artikel tentang apa, pendidikan, media pembelajaran atau apa, atau ini berita yang terkait dengan kegiatan KKG kita, atau ini dokumen misalnya sertifikat kita, SK kita dan sebagainya, atau galeri foto-foto saja, atau kegiatan pembelajaran dan macam-macam, terserah Bapak Ibu menulisnya, atau pengumuman. Nah, setelah kita tentukan kategorinya, misalnya tadi artikel pendidikan, maka kemudian kita tambahkan tag jika diperlukan. Tag ini untuk memudahkan mesin pencari seperti Google, Yahoo, Yandex dan lain sebagainya dalam mengindeks tulisan kita, biar mudah dicari di Google, biar peringkatnya di Google itu naik. Misalnya tadi contohnya apa, kata kuncinya apa, ya semacam abstrak kalau tulisan di artikel, ya abstraknya apa, kata kunci dari tulisan kita. Dan tidak kalah penting pula gambar unggulan, tetapkan gambar unggulannya yang sesuai dengan tema kita. Misalnya di sini saya mau kasih ini ya sesuai dengan tema. Oke, kalau sudah selesai
kita terbitkan. Ini tinggal klik tombol terbitkan di atas. Supaya apa? Supaya bisa dilihat oleh orang lain, sudah publik ya, sudah bisa diakses oleh orang lain di internet. Kalau perannya, role-nya itu editor, administrator, itu bisa langsung terbitkan, langsung bisa dilihat. Tapi kalau misalnya hanya penulis atau kontributor, biasanya menunggu editor menerbitkan. Oke, sekarang kita terbitkan, atau mau tinjau dulu, lihat dulu, atau tulisannya belum selesai, belum selesai, saya kesel, nanti lagi saya lanjutkan, bisa disimpan di konsep. Nanti di tabel yang tadi itu akan muncul tulisan kita, statusnya draft, bisa kita edit, kita lanjutkan, baru kita terbitkan. Terus kalau tulisan yang sudah bisa sudah terbit, apakah bisa diedit? Jawabannya bisa. Setelah tulisannya sudah terbit, kemudian kok ada perubahan, ternyata ada perubahan, bisa kita edit di menu posting tadi. Di tabel ada tombol edit, nanti kita masuk ke sini lagi, bisa menambahkan, mengurangi, dan lain sebagainya. Kemudian tombol terbitkan ini berubah menjadi perbarui. Oke guys, sekarang kita terbitkan dulu. Oke, selesai. Kemudian kita cek di web. Oke, ini tulisan yang terakhir akan ada di depan sendiri, terbaru. Nah, ini di slide yang terbaru muncul di sini. Oke, demikian cara menulis di WordPress atau di web KKG kita yang ternyata. Semoga Bapak Ibu semangat untuk berkarya atau meramaikan web kita sebagai salah satu bentuk syiar KKG kita, supaya lebih maju lagi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.